Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Barupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan guys, miliknya seorang peternak yang awal ceritanya dahulu ini mulainya hanya modal 5 juta saja. Tapi seperti apa perkembangan peternakannya, nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber. Bagaimana sih perjalanannya selama beberapa tahun dijalani ini. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Barupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Halo Mas Darno. Halo Pak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Lama saya nggak kunjung gini Mas ya? Iya, sama udah lama banget ini nggak kunjung tempat saya Pak. Sebenarnya pengen berkunjung lah, cuman ada kesibukan. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Gimana Mas kabar peternakannya Mas? Alhamdulillah kabarnya baik Pak, dan peternakannya ya bisa dilihat sendiri lah Pak. Udah panen kemarin? Udah Pak, kemarin udah panen. Udah panen ya? Iya. Kebetulan tuh panennya Idul Adha atau gimana? Idul Fitri? Kemarin Idul Adha Pak. Ada kayak? Jantan berarti Mas? Jantan. Jantan. Iya, jantan semua kemarin itu. Alamat lengkap saya di Sadar Sriwijaya, Lampung Timur, Bandar Sri Bawono, dan nama saya Narno. Iya. Ini dulu pernah saya buatkan video, kita buat video modalnya 5 juta Mas ya? Iya. Kalau liku-liku sih terutama kita harus sabar Pak ya. Kita harus sabar dulu. Kalau misalkan punya keinginan untuk memperkembangkan usaha kita, ya kita harus menjaga, ibaratnya kita jual kambing, uangnya jangan disalahgunakan dulu. Oh gitu ya? Iya. Jadi ada tata caranya ya Mas? Iya, ada tata cara. Kalau digunakan yang lain ya pasti habis dong Pak, kan gitu. Istilahnya ditabung dulu hasilnya, ntar diterapkan untuk keinginan kita. Saya seperti itu sih Pak. Iya. Terus rasanya gimana Mas? Dari modal 5 juta bisa jadi seperti Kebanggaan sendiri Pak. Kebanggaan sendiri, ibaratnya apa yang kita inginkan itu udah tercapai. Nah, seperti itulah kebanggaan kita Pak. Iya. Iya. Jadi memang ada poin plusnya Mas ya? Iya, di hati. Karena kita mulai dari nol, terus ibaratnya kita ingin seperti ini, memperbesar kapasitas kambing, terus kita terwujud, ya disitulah kita ya seneng, ya alhamdulillah kan gitu Pak. Itu tahun berapa sih? Kapan dulu Mas mulai? Tahun berapa itu ya? Udah 3 tahunan lah Pak. 3 tahun ya? 3 tahunan itu. 3 tahun. Berarti 2000 berapa lah itu? 2021, 2020. Iya 2020-an. 2020-an. Ya. Awal Mas ya? Awalan Pak. Ya. Itu dulu idenya dari mana Mas sampai berani punya duit 5 juta untuk Dari kawan itu Pak. Dari kawan aja sih dulu ngasih inisiatif seperti itu, ya terus saya terapkan, saya jalani. Ya, alhamdulillah sedikit ada hasil, saya tabung, uang itu tidak saya gunakan untuk yang lain. Saya inisiatif ingin nambah kan kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya ya udah. Dari hasil itu saya terapkan, alhamdulillah bisa nyampe seperti ini Pak. Keluhannya apa sih ya, paling cuman ngarit aja Pak. Cuman ngarit aja keluhannya. Apalagi kalau lagi musim kayak gini susah pakan. Susah pakan kemarau ya? Ya kemarau. Nah keluhannya cuman seperti ini, cuman ibaratnya kalau kita punya uang kan ada bantuan, kita bisa beli pakan kayak gitu sebenarnya. Apa namanya? Nggak harus fokus ngarit kayak gitu. Ya? Iya. Oh jadi jenengan ini ngaritnya enggak tiap hari? Ya setiap hari cuman dikit Pak. Dikit ya? Iya, kalau musim kayak gini, kalau ibaratnya cuman 2 kali sehari ngaritnya, pasti kan kering. Iya betul. Nah kayak gitu. Sementara yang digunakan pakannya apa aja saat ini? Untuk saat ini silase itu, terus ya temunya lah Pak lah. Yang penting itu saya bawa pulang kayak gitu buat bantu-bantu. Sini ya? Iya. Ini apa terus namanya? Ini onggo. Onggo ini ya? Onggo, terus ada konsentrat juga buat nutrisi Pak. Ya ada pakan tambahan ya? Oh ya, karena kan kalau cuman sekedar onggo pasti bagus. Karena apa? Kambingnya itu nggak bagus lah kayak gitu. Iya, pertumbuhannya Mas ya. Ya. Mungkin nutrisinya kurang. Iya. Mas kalau pertama jenengan dulu waktu memulai dulu pilihannya penggemukan atau breeding? Kalau dulu sih saya penggemukan Pak ya. Bisa dikatakan ngebok lah. Ngebok. Iya. Tapi dari situ saya kok merasa kurang hasilnya. Iya. Terus saya dari sistem box tadi ya? Iya. Terus saya berpaling saat ini ke breeding. Itu sampai berapa tahun penggemukan itu? Penggemukan sekitar 2 tahun lah Pak. 2 tahun ya? Iya 2 tahunan. Terus setahun silam kemarin ini
Ya kalau saat ini bisa dikatakan udah gambar lah batinnya Pak. Iya. Keuntungannya udah gambar lah karena iya, karena udah ada anak-anakannya kayak gitu. Mas, kalau jenengan dulu itu penggemukannya betina apa jantan? Betina Pak, Betina. Ya? betina. Kebanyakan betina. Betina. Berarti ini yang saat ini ada di kandang kita ini rata-rata hasil dari penggemukan sampean sendiri atau memang sampai beli? Ini masuknya dari induk-indukan. Kalau indukan ini sisa dari penggemukan. Panenan dulu. Itu. Nah saya apa namanya? Yang lain saya jual, yang lain saya ding kayak gitu. Untuk nyampe saat inilah lagi apa namanya ini beranak 1 kalian ini. Oh berarti ini Ya. awalnya darah Mas ya? Ya awalnya darah-darah. Darah. Nah, ketika saya buat kandang, Yang itu ada. pinggir sana. Itu pernah ada dana suntikan dari luar lah kayak gitu kan, karena uangnya waktu itu kurang kan kayak gitu. Terus kemarin nambah lagi ini hasil dari kambing. Kambing yang Kandang ini. yang ini. Yang madep sini nih ya. Yang ini mutlak kambing malah ada sisanya. Malah sisa uangnya. Malah sisa ya. Terus untuk yang kedepannya nggak tahu nanti. Tapi ada planning. Iya. Keren. Ini yang indukan sekarang ada berapa Mas? Ini indukannya ada 10 ekor, terus pacek 1. Pacek 1. Pacek 1, ya. Terus sapi-sapian banyak tuh. Sapi-sapian itu ada 7 ekor sekarang. 7 ekor. Ya. Jadi di tengah juga ada indukannya juga. Ya, di tengah ada indukannya juga. Sebenarnya ya pengennya emang breeding, Pak. Untuk saat ini kan udah jelas gambarannya kalau breeding ya. Kita hasil dari maksudnya peranakan sendiri, kayak gitu. Jadi istilahnya pengen nyari keuntungan yang lebih besar. Terus keinginannya ya breeding lagi, kalau misal ada tempat nanti buat nambah kandang, ya nambah kayak lagi. gitu. Kalau misalkan nggak ada tempat, uangnya bisa kita tabungin. Kalau dari Mas Naro sendiri kemampuan dalam beternak itu sampai berapa ratus tuh Mas? Kekuatan sampean? Kalau untuk jenis pakan misalkan ada ongkok kayak gini sebenarnya 100 nggak apa-apa loh Pak. Tanpa ABK ya? Iya. Tanpa anak buah kandang? Iya. Jadi semua dilakukan sendiri? Fokus, yang penting fokus kalau udah segitu Pak. Mampu ya 100 ekor? Mampu Pak. 100 indukan maksudnya? Iya. Mampu sebenarnya Pak. Cuman kita fokus. Fokus. Makan silase. Silase dengan ongkok kayak gini. Mampu ya 100 ya? Iya. Keuntungannya sih kalau saya pribadi emang gimana ya, seneng sama kambing lah ya kayak gitu. Terus keuntungannya ya banyak Pak, dari apa namanya kohe kayak gitu, terus dari anak-anakannya kayak gitu, terus indukannya kalau dijual juga laku kan kayak gitu. Tapi sebagai seorang peternak apa nggak menyita waktu kerja sampean? Untuk saat ini enggak Pak, saya masih bisa aktivitas di jalur luar kayak gitu. Nah sebenarnya kesibukan jenengan ini apa Mas usahanya? Kesibukan saya cuma petani aja Pak sih, cuma di kebun, di ladang kayak gitu. Ya sudah kayak gitu. Terus ngurusin kambing kayak gitu aja sih. Kalau saya pribadi sih semuanya saya nggak ada yang utama Pak. Saya kerjain dengan sesama. Oh gitu. Jadi balance. Jadi kita berbagi tugas. Kalau waktu di kebun butuh menangani ya kita tangani kayak gitu sih. Ya semuanya harus ketanganan Pak, karena semua itu juga kan berputaran. Kalau misalkan di Pulau Ijoan ya, kita nanam singkong. Itu kalau tanamannya bagus, daunnya bisa buat pakan sih kambing kan kayak gitu. Kalau di karet nanti kalau kohenya ibaratnya banyak bisa dibubukin ke karet kan kayak gitu Pak. Semuanya emang sangat dibutuhkan gitu loh Pak, berputar gitu. Jadi saling membutuhkan. Iya, dan semuanya itu juga kan termasuk menghasilkan uang semuanya kayak gitu Pak. Iya. Kebutuhan semuanya kayak gitu. Jadi diimbangi semua lah. Ini apa namanya selama 3 tahun yang sampean jalani, hasil dari peternakan ini full sampean masukkan kembali ke kandang atau memang ada sebagian berapa rupiah yang sampean manfaatkan untuk biaya hidup? Kalau untuk biaya hidup sih untuk saat ini belum Pak ya, belum. Ya entah kalau nanti. Kalau untuk saat ini emang belum, uang kambing itu keluar, cuman mungkin saya tabung aja. Oh jadi keluar cuman masuk dalam tabungan? Iya. Enggak masuk dalam perut. Kebutuhan hari-hari? Iya. Itu memang kuncinya di situ Mas ya? Iya, emang di situ Pak. Kalau modal kecil? Iya, kalau modal kecil ya kita harus tahan lah. Tahan. Emang ada kuncinya? Iya. Kalau modal besar beda lagi cerita. Beda lagi, beda lagi Pak. Ini sampean panen kohe berapa bulan sekali?
Kalau kohesi 3 bulan sekali Pak. 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali kita panen. Dengan populasi yang ada bisa menghasilkan berapa karung Mas? Biasanya 30-35 Pak. 3 bulan. Ini cacah kepala 25. Tapi yang lain masih kecil-kecil kayak gitu. Nah, ini Mas, bagi peternak yang ingin seperti sampean, peternakan jalan, pertanian jalan, sementara Anda bisa ngarit full, itu membutuhkan modal. Nah ini kalau 1 bulan sampai habis berapa Mas untuk beli pakar kayak gini Mas? 1 Ini bulan? ongkos terutama. 1 bulan mungkin saya habis 1 ton Pak. 1 ton, 1 ton, ya 300 1 ton, 350 lah. 50. Itu untuk kapasitas kambing 25 ya. Ya kayak gitu. Yang lainnya kita bantu dengan Pakan nyari. pakan cari. Kayak gitu. Sedikit juga pakannya Mas ya. Sedikit Pak sebenarnya. Kalaupun ada sentra berapa sebulan? Nggak habis 2 sak lah ya. Sentratnya mungkin 2 bulan Pak. 1 sak 1 50 sak. kilo itu. 2 bulan. Iya. Yang ngirit jadi Mas. Ngirit Pak. Ngirit. Dan sengirit-ngiritnya saya bisa dilihat juga hasil dari kambingnya nanti. Nanti dilihat. Keren memang. Onggok sama konsentrat ya. Kalau onggok 350, konsentrat 250. Berarti 600 ya. 600 dan sentratnya masih sisa dalam waktu sebulan setengah karung. Penting kita sabar, ya kan. Terus yang penting juga itu hasilnya. Kalau pengen usaha besar itu tadi ya, yaitu sabar itu tadi dulu. Kalau pengen besar, jadi sedikit demi sedikit berjalan kayak gitulah istilahnya. Terkait dengan sabar, 5 juta itu kan sedikit sekali Mas untuk peternakan. Iya Pak, dikit banget itu. Sampai dulu gimana sih Mas kok bisa berentak dari okeh gini, kandangnya jadi besar, terus bisa berkembang jadi banyak loh kambingnya. Ngempet Pak, ngempet. Yang penting kita udah ada yang buat makan kayak gitu. Itu yang pertama Mas ya. Yang penting kita udah ada yang buat makan, terus uang dari hasil kambing itu kita tabung kalau kita pengen memperbesar usaha itu tadi. Ya kayak gitu Pak sistem saya kemarin itu. Iya kayak gitu. Kalau untuk perawatan seperti penyakit itu untuk menghindari itu gimana Mas caranya Mas? Kalau saya cuma menyediakan obat-obatan Pak. Iya, cuman saya suntikin aja sih. Suntik ya. Yang sering terjadi emang apa Mas keluhannya Mas? Yang biasa terjadi itu kadang pilek kayak gitu. Terus kayak penyakit gudeg itu Pak. Gatal ya. Gatal itu. Ya seperti itulah yang sering terjadi Pak. Cuman kayak gitu. Suntiknya pakai apa Mas obat gatal? Kalau gatal-gatal saya pakai Wormectin. Oh ya, injek Mas ya? Iya. Injek. Untuk pilek-pilek itu? Kalau pilek saya cuma pakai LA aja. Sebenarnya obatnya udah umum Mas ya? Umum Pak. Yang dipakai orang-orang ya? Iya, ya cuma seperti itu aja. Tapi emang beda tangan, beda pengaplikasian, mungkin beda hasil. Mungkin Pak, lak cerita orang tua ya ngono Pak. Obatnya sama, hasilnya beda. Ini kalau bahasa Jawa emang dasar sindong Mas. Nggih, ngoten itu lah Pak. Dasar sindong. Tapi Mas, ada nggak sih Mas saran-saran untuk teman-teman khususnya pemula misalnya sama-sama masih merintis dunia peternakan seperti jenengan ini? Gimana sih Mas cara menjalani atau mengawali seperti sampean? Ada nggak saran-saran? Kalau untuk pemula ya Pak ya. Kalau untuk pemula itu kita harus telaten lah ya, sabar itu kunci utama. Dan jangan misal ada hasil, jangan kita buat hal yang nggak guna dulu lah uang itu. Kita tabung aja kayak gitu. Kalau emang pengen nambah kapasitas atau pengen nambah kandang atau usaha itulah seperti itu. Kita harus ngempet kayak gitulah. Iya. Kayak gitu. Jadi memang kita harus sesadar-sadarnya bahwa uang kecil ini harus dikembangkan. Kayak gitu Pak. Bukan hasilnya dinikmati, bukan Mas ya? Bukan kayak gitu. Emang kita harus punya inisiatif cara wong Jawa ini ikhtiar lah Pak. Iya. Jadi gitu teman-teman. Nah kebanyakan teman-teman itu ya yang mungkin nggak bisa keliput saya, banyak yang tidak berhasil, banyak yang bertahun-tahun sampai 10 tahun kan. Kandangnya cuma segitu-gitu aja, kemudian kambingnya habis juga segitu-gitu aja, akhirnya merasa nggak hasil. Itu sebenarnya bukan nggak hasil, tapi teman-teman hasil, tapi hasilnya dimakan. Nah, beda dengan orang-orang yang berani ngempet. Berani ngempet itu? Iya, berani ngempet. Oke, saya permisi, mohon pamit Mas ya. Nggih Pak, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Narong, seorang narasumber, hanya modal 5 juta selama kurun waktu 3 tahun. Sekarang udah bangun kandang segini besar, yang tadinya hanya kandangnya kecil bekas kandang ayam. Jadi jangan pernah kecil hati dengan kekurangan dan kelemahan pendanaan. Semangat,
Semoga bermanfaat. Saya Ayi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.